Persilakan Pak Kabid untuk memberikan sambutan dan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada intinya belajar di rumah itu salah satu keputusan yang baik, karena anak mau dengan di rumah hanya masalah materi, jangan melulu ke arah kurikulum, berikan juga pemahaman kepada anak berkaitan dengan COVID itu sendiri. Inti daripada belajar di rumah itu anak selamat dari corona. Untuk ujian sekolah kita sudah putuskan dua, yaitu daring dan portofolio. Daring tentunya bagi yang mampu dan memiliki fasilitas. Jadi portofolio itu diambil dari rata-rata rapor di semester. Untuk sekolah yang tidak bisa daring, baik tetap menggunakan rata-rata rapor dan tidak ada perbedaan antara yang ikut daring dengan portofolio. Jadi tidak ada diskriminasi, tetap anak difasilitasi, dilayani sesuai dengan 8 standar nasional khususnya pada penilaian. Itu aja, mungkin ada dialog saja deh. Lanjut. Saya buka semuanya, teman-teman barangkali ada yang tentang penyelenggaraan ujian sekolah dan penyelenggaraan pembelajaran berbasis pembelajaran di rumah dan COVID. Kami buka semua pertanyaan, kami persilakan untuk teman-teman mau nanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Silakan. Ada pertanyaan Bu Mepi, mana Bu Mepi? Bu Mepi kok off? Bulina. Bulina. Silakan mau bertanya tentang ujian sekolah berbasis daring ke Pak Kabid. Siap. Halo. Baik Pak, sebelum Namanya siapa? baik, saya mau nanya sebentar teman-teman sambil nunggu perkembangan pertanyaan. Saya mau nanya dulu Pak Kabid. Kabid, saya mau nanya ya. Oh, Pak Kabidnya keluar. Pada intinya sih baguslah pembelajaran. Hanya yang paling penting, untuk kita sikapi bahwa daring ini selain bermanfaat untuk siswa, ini juga proses belajar guru. Artinya guru memang harus dibekali dulu, jangan sampai nanti guru nggak ngerti kan gitu ya. Jadi kemanfaatan Android di sini jelas. Bermanfaat untuk gurunya, juga kemanfaatan untuk siswanya tentunya dalam KBM. Ini sesuai dengan 4.0, mungkin juga 4 berapa lagi, yang intinya teknologi mendukung pendidikan. Jika nanti anak ke depan sudah memahami, mungkin anak akan lebih kaya pengetahuannya ketika dia bisa mencari pengetahuan dari IT yang dia kuasai. Oke.
Baik, terima kasih. Untuk yang kedua Pak Kabid, mungkin ini mewakili teman-teman teman kelas 6, terutama Pak Eko sama Bu Mevi nih. Penyelenggaraan tryout alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dari siswa 48, siswa menjadi 44, artinya sekitar 90%. Kami Cikerut alhamdulillah sudah sukses dan hasilnya juga langsung saya setor ke pengawas binaan. Pertanyaan untuk ujian sekolah ini menurut edaran kemarin pertanggal 6 April itu ditentukan saat dari 1 April sampai 30 April. Nah, kita diberikan kebebasan untuk membuat jadwal begitu Pak Kabid. Ada yang beda kan di bawahnya. Kurang jelas. Untuk jadwal US. Terus itu kan dibatasi Pak Kabid sampai 30. Berarti dibebaskan untuk sekolah membuat jadwal kapan saja begitu? Betul. Jadi intinya gini, peraturan itu sudah lama saya dapatkan bahwa ujian sekolah itu ditentukan oleh sekolah sendiri. Rentangnya betul 1 April sampai dengan sekian. Hanya kita punya kesepakatan dulu tanggal berapa di ex-UPTD Jombang ini menetapkan tanggal 13 waktu itu. Apakah itu akan dipakai? Posnya sudah saya edarkan juga dengan protokol COVID-nya itu lengkap, tapi itu bukan sebagai acuan tanggal baku. Sepakati saja kalau memang itu nanti akan dilaksanakan tanggal 13, terus oke, sehingga kami memantaunya gampang. Kalau parsial sendiri-sendiri juga boleh, hanya kami memantaunya juga agak susah. Jadi silakan oleh kawan-kawan apakah akan ditetapkan tanggal 13 April dan selanjutnya atau memang akan ditetapkan sendiri. Menurut peraturan memang ujian sekolah itu otoritasnya ada di sekolah. Kami Dinas Pendidikan hanya memberikan rambu-rambu saja apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Oke? Oke, terima kasih. Barangkali ada tambahan Bu Mevi atau Pak Eko yang mau nanya tentang ujian sekolah, karena memang Pak Kabid kita rencanakan tanggal 13 itu anak-anak sudah tersosialisasikan, terkomunikasikan dengan orang tua. Kita akan push daring 1 hari kisaran 2 mapel mulai dari jam 8 sampai jam 9.30. Jadi 1 mapel 90 menit itu 40 soal, tidak ada isian, dan semua mapel termasuk PAI, PJOK, bahasa Inggris. Untuk SBDP ini diarahkan kepada proyek anak sambil menunggu kelulusan. Karena antisipasi begini Pak Kabid, jadi kalau siswa itu sudah dianggap selesai ujian, maka proses pembelajaran kesan mereka adalah selesai. Maka saya akan mencobakan untuk SBDP diberikan tugas yang nanti untuk disetorkan, disampaikan ke guru kelasnya bahwa terus belajar sampai kelulusan itu diterima. Nah itu untuk SBDP. Semua mapel sudah kami siapkan ujiannya dan alhamdulillah teman-teman guru Cikerut sudah membuat soal masing-masing. Mulai dari bahasa Inggris, PJOK dan sebagainya sudah kami himpun dan masuk ke web kami di blogspot di UPT Cikerut blogspot.com, semuanya di sana sentranya, dan akan dikembalikan masing-masing usernya guru kelas yang punya domain. Nanti kami disetorkan ke kami sebagai bahan laporan kesuksesan. Itu barangkali Pak Kabid, terima kasih atas peran sertanya di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal teman-teman belajar di rumah dan kerja di rumah. Terima kasih Pak Kabid. Ada tambahan barangkali? Pesan-pesan? Gini. Untuk US ini kita
sudah tidak akan berpikir lagi 3 mata pelajaran. Sebab masih banyak sekolah Pak Kabid di mana yang 3 mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa. Karena ujian sekolah itu sudah diserahkan ke sekolah, kita sudah tidak punya batasan 3 mata pelajaran tapi keseluruhan mata pelajaran. Ini saja ada yang nanya, Pak, untuk tanggal 13 itu apakah 3 mata pelajaran saja yang di US kan? Jawabannya adalah tidak. US sepenuhnya kewenangan sekolah. Mata pelajarannya adalah yang dibelajarkan di sekolah. Oke? Oke Pak Kabid, terima kasih teman-teman. Cukup semuanya ya. Kita sudah melaporkan ke Pak Kabid tentang pembelajaran, tentang rencana ke depan, termasuk juga kita sudah mencoba lomba membuat video COVID. Ya, jadi edaran Menteri kemarin kita sudah melaksanakan seminggu yang lalu. Jadi kita sudah duluan melaksanakan itu dan alhamdulillah sudah banyak mendaftar. Tinggal sisanya kejuaraan mungkin Pak Kabid akan mengasih piala. Oke Pak Kabid, terima kasih. Nanti dulu ada tambahan. Enggak. Halo. Diinformasikan mungkin per Senin kami akan pantau. Ini sekota atau hanya sekecamatan ini? Halo. Karena informasinya belum jelas, jadi kembali kepada ranah ujian sekolah itu dilaksanakan kewenangan sekolah. Karena Kecamatan Cilegon juga belum, Kecamatan Cibeber khususnya belum ada informasi detail, maka sesuai agenda kami 13 sudah go untuk Cikerut, Pak. Oke, siap. Kirain sekota, mau saya umumkan ada monitoring. Kalau itu cukup. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Kabid, sukses. Terima kasih. Nah, teman-teman, kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang mau bertanya tentang yang disampaikan oleh Pak Kabid. Silakan. Ini kalau dong taruh di kulkas dong. Ya. Halo. Dapat jaringannya. Ini saya lagi di sini diambil anak saya nih. Enggak, Peko, ada pertanyaan tuh buat Pak Kabid, ada nggak? Saya dari sini, dari sini. Ini kan udah ya aku bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Mic-nya nyalain dulu, Peko. Belum nyala. Ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Serta kesewenang-wenangan. Udah masuk. Teramat banyak untuk disebutkan.
Iya, iya. Mangga Pak Eko sampaikan tentang rencana kita tetap hari Senin saja ujian atau gimana? Jadi cek satu dua cek jaga suaranya cek masuk ya. Oke, kalau masuk seperti ini Pak yang saya tanyakan. Kabar terakhir validasi kejuruan untuk adik-adik kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Apakah ada tambahan hari liburan atau tetap di tanggal 2 Juni? Khawatirnya kalau misalkan ada kabar yang telat dan kita sudah apakah nanti ujian kenaikan kelas yang membuat soal daring tanggalnya lebih dari ujian kenaikan. Jika tidak, nah prosesnya seperti apa? Karena kita juga kebingungan kalau untuk di kelas 6 insya Allah alhamdulillah informasi yang kami dapat sudah sangat valid. Nah, pada di kelas kita ini proses untuk menilai siswa menjadi kenaikan atau tidak naikkan itu kewenangan dari wali kelasnya masing-masing. Khawatirnya nanti ada wali murid yang bertanya, kita udah nggak sekolah 3 bulan atau sekitar 12 minggu, artinya bertanya nanti kok anak saya nilainya kecil. Nah itu sebaiknya cari dulu informasi yang valid untuk adik kelas kita, apakah liburannya hingga 2 Juni ataukah lebih dari 2 Juni. Kalau lebih dari 2 Juni artinya kita harus menyelenggarakan ujian ini apakah bentuknya manual, mereka mengumpulkan orang tuanya ke kelas atau online. Semoga kita berharap ujiannya tetap di tanggal 6 Juni atau liburan sampai 2 Juni. Itu saja Pak yang disampaikan untuk kelas 6. Insya Allah semoga aman. Sehingga di kebijakan sekolah masing-masing. Sekolah memberikan kebijakan kepada wali kelas 6-nya sesuai informasi didapat dari Pak Guru dan kelas 6 Cilegon. Kita fikskan saja Senin besok ujian. Karena untuk kelas 6 prosesnya panjang Pak. Belum nanti pelaporan ke online, masalah penilaian, masalah nanti penulisan ijazah, penulisan apa nanti adanya perbaikan nama yang salah atau tanggal yang salah, biasanya kita bolak-balik kita dimintai setoran penilaian yang 3 mata pelajaran tersebut. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Eko, kepanjangan nulisnya orang keburu. Mau tanya ke Pak Tatak. Pak Tatak, udah siap soal gimana? Soal. Iya Pak, untuk PJOK sendiri sudah saya kirim ke Pak Eko. Oh, udah. Jadi teman-teman, khususnya kelas 6, ini saya sudah mencoba untuk US kita akan seperti biasa, seperti yang sudah direncanakan tanggal 13 kita sudah go. Karena Kecamatan Cibeber khususnya belum ada informasi tentang penyelenggaraan US penjadwalan. Nah, memang kalau nunggu-nunggu kita juga semakin lama juga semakin ini kan ya. Sampai kalau nanti sampai hari Sabtu tidak diinformasi tentang US, gimana kalau kita lanjut saja US hari Senin? Ini teman-teman, saya akan coba. Jadi saya sudah siap.
saya sudah siapkan di sini. Nanti teman-teman boleh menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita akan ujian sesuai dengan yang kita punya di sini. Ya, kita sudah siapkan di sini. Nanti sampaikan kepada teman anak-anak bahwa kita akan ujian sesuai dengan semua mapel, karena ini US. Karena UN dibatalkan, maka kita pastikan ini adalah ujian sekolah yang ranahnya juga ranah sekolah. Saya sudah siapkan di sini dengan alamat UPTP ujian sekolah. Nanti teman-teman untuk menyampaikan semua ke siswa, ini semuanya jadwalnya sudah di sini tanggal 13. Setiap mapel itu cuma 90 menit. Ini untuk disosiasikan khususnya guru kelas 6 sebagai panitia. Ini untuk PPKN PAI pertama. Ini anak tinggal klik saja, nanti akan dihantarkan biasa seperti biasa di sekolah. Ya. Kemudian udah siap juga soal PKN. PKN sudah siap. Kemudian ada lagi di sini juga hanya untuk apa ini PKN sudah siap, Bahasa Indonesia juga sudah siap. Bahasa Indonesia sudah siap. Kemudian yang belum memang Pak Tatak ini belum masuk linknya. Jadi untuk SBDP ini matematika sudah siap, IPS sudah siap. SBDP ini kita arahkan ke hasil karya anak selama di rumah. Karena ada prediksi dari saya bahwa kalau anak-anak sudah ujian, maka belajarnya selesai. Maka dengan demikian ada satu tagihan lagi di SBDP ini. Di SBDP ini anak untuk silakan Bapak Ibu silakan tugasin apa untuk kelas 6 membuat karya apa. Ya. Karena PJOK sudah ada ujian tulis, semuanya sudah ada, tinggal klik, maka mudah-mudahan ini akan menjadi acuan dan pedoman buat guru kelas 6 khususnya umumnya sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Itu barangkali orang yang sampaikan ini. Ada pertanyaan lagi barangkali sebelum kita tutup? Pemimpin yang demokratis tapi bertahan bersih. Kata seorang tokoh yang baru sembuh. Pengennya dicekal besok. Ada pertanyaan lagi maka Bu silakan Bu. Sementara rakyat tidak peduli siapa yang mimpi. Penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi. Paparan kemiskinan dan pengangguran masih terjadi. Hanya orang yang hidup di bawah garis. Kota besar menjadi karena televisi mengiming-imingi. Ulangi lagi PK mau kedenger roaming Yang nih. jelas rakyat butuh pendidikan. Ulangi lagi. Tapi pendidikan yang didapat adalah rongsokan. Lalen Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah silakan lihat di chat, sudah saya bagi tentang penggunaan Zoom. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memakai Zoom di di bawah sini. Di bawah sini sudah saya siapkan materi Zoom ya. Zoom sudah saya siapkan teman-teman, barangkali di sini nih di bawah ada chat. Ada chat, saya sudah sertakan filenya namanya Zoom Application Quick Start. Silakan bisa dipelajari untuk pemanfaatan Zoom untuk pembelajaran. Demikian saja kita tutup saja ya. Karena Bu Hasanah sampai sekarang belum info
Sigit belum masuk, maka kita sudahi saja. Terima kasih peran-perannya dan mudah-mudahan Sikrut ini yang pertama kali menyelenggarakan rapat online berkaitan dengan pembelajaran dengan US. Jadi perlu disimpulkan bahwa yang pertama pembelajaran seperti biasa minggu kemarin dan seterusnya adalah pendekatan berbasis produk yang nanti hasilnya mudah-mudahan selesai ketika pas mau bagi rapot atau kita kelulusan kita pajangkan sebagai galeri. Itu nanti semua tanpa terkecuali kelas 6 juga demikian. Kemudian untuk RPP yang kemarin sedang saya siapkan, dibiskan sudah nggak usah ngeprint lagi, sudah ada. Tinggal RPP untuk yang mingguan ini kami dedikasikan melihat daripada absen pertama dengan proyek terakhir, dan mudah-mudahan juga supaya tidak repot di-shoot saja lewat video, kemudian diupload ke akun masing-masing, berikan alamatnya ke kami untuk dipublish. Itu saja barangkali. Untuk yang lain-lainnya besok libur dan menunggu sampai waktu yang ditentukan oleh khususnya Dinas Pendidikan. Terima kasih. Ditutup saja ya barangkali sampai saat ini. Ada pertanyaan dulu, cukup udah ya? Oke, kita akan serahkan hostnya ini ke Pak Eko untuk melanjutkan. Terima kasih, silakan Pak Eko, lanjutkan. Tak habis pikir, aku tak mengerti mengapa ada orang yang senang membunuh hanya karena uang semata, atau demi kuasa dan nama. Bagi kita rakyat biasa, tak berdaya, ditodong senjata, mencuri hidup yang hanya sekali, hanya berdoa yang kita bisa. Dendam